Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabina wa bina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang telah diberikan kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat walafiat. Salam serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga, sahabat dan para pengikutnya, dan yang mana mudah-mudahan kita termasuk ke dalam ikut beliau istiqomah menjalankan sunnahnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah dirahmati Allah, alhamdulillah pada hari ini kita masih berikan kesempatan untuk melaksanakan kewajiban kita di pagi hari ini, yaitu yang pertama melaksanakan sholat subuh berjamaah, dan yang kedua insya Allah dilanjutkan dengan kewajiban kita dalam menuntut ilmu. Alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir bersama kita yang kita muliakan Al-Ustadz Muhammad Apud Kusairi SPD MSI yang akan menyampaikan tausiahnya dengan mengambil tema Isra Mi'raj, Salat dan Kepemimpinan. Baik, untuk itu kepada yang kami muliakan Al-Ustadz Muhammad Apud Kusairi SPD MSI dipersilahkan untuk menyampaikan tausiahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah salat subuh yang Allah Subhanahu wa taala, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat sehingga subuh ini ringan langkah kita menuju masjid ini untuk menjaga sholat subuh berjamaah. Sebuah nikmat yang luar biasa yang tidak Allah berikan kepada banyak umat Islam. Alhamdulillah Allah memberikan nikmat ini kepada kita untuk bisa menikmati setiap langkah menjaga sholat berjamaah. Dan insya Allah salah satu yang paling utama dari sholat berjamaah adalah sholat subuh berjamaah. Insya Allah ya. Semoga Allah mudahkan kita istiqomah menjaga subuh berjamaah ini. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk Rasulullah SAW yang beliau sudah mencontohkan begitu banyak cara untuk bisa menjadi abdan syakur, menjadi hamba yang mudah untuk bersyukur atas rangkaian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga hadirnya kita di majelis ilmu ini seusai sholat subuh berjamaah ini salah satu bentuk syukur kita atas rangkaian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah mencatat kita sebagai abdan syakur, sebagai hamba yang mudah untuk bersyukur atas rangkaian nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah rahimakumullah. Kesempatan baik subuh hari ini juga masih di bulan Rajab ya, bulan sholat lah. Kita ingin membahas satu tema yaitu tentang Isra Mi'raj, sholat dan kepemimpinan ya, ini tiga hal yang tidak bisa dipisahkan, sangat terkait erat ya. Dan juga kenapa kita dituntut oleh Rasulullah SAW untuk menjaga sholat berjamaah, karena ada pelajaran tentang kepemimpinan dan bagaimana menjadi anggota tim yang baik ya, dalam pelajaran besar tentang sholat berjamaah. Dan dalam tema ini poin yang ingin kita bahas bersama sampai nanti waktu syuruk, yang pertama adalah apa aja yang kita kupas. Yang pertama tentang peristiwa Isra Mi'raj ya. Kita ini bukan hal asing buat kita, tapi kita ingin refresh lagi ya. Yang kedua kita akan bahas tentang urgensi masjid dan sholat ya. Dan yang ketiga kita bahas tentang hikmah kepemimpinan yang ada dalam sholat berjamaah ya. Baik, kita mulai di poin yang pertama yaitu tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj ini
terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Rasulullah masih dakwahnya di Mekah. Jadi belum hijrah ini. Ya. Rasulullah berapa tahun dakwah di Mekah? Berapa tahun jamaah sekalian? Ya, Rasulullah total berdakwah 23 tahun. 13 tahunnya di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya. Jadi ini 2 atau 3 tahun menjelang beliau berangkat hijrah ke Madinah. Dakwah beliau sudah mulai berkembang, sudah mulai banyak yang ikut dengan ajakan beliau. Tapi memang sebagian besar yang ikut kaum duafa, kaum yang nggak banyak nggak banyak tuntutan, nggak ngarep jabatan ini itu. Ya. Mereka tahunya Rasulullah orang baik. Mereka beri gelar sendiri dengan julukan Al-Amin, dan belum pernah mereka ngasih julukan itu kepada orang Mekah. Dan ketika beliau Muhammad bin Abdullah menyampaikan sesuatu kebaikan, orang-orang duafa mengatakan, oh ini benar ini. Ya. Ini soal kesetaraan sosial. Benar ini yang diajarkan ini, nggak pakai kelas-kelas sosial yang sangat nyata di saat itu. Dan mereka menerima dengan baik. Kemudian ajakan menjadi monoteisme, hanya satu Tuhan saja, juga mereka terima dengan baik. Ya. Dan Rasulullah agak nyaman dalam dakwahnya karena ada 2 orang dekat Rasulullah yang jagain beliau. Kalau kaum Quraisy mencoba macam-macam, mereka masih nimbang-nimbang. Rasulullah masih punya 2 orang keluarga yang melindungi beliau. Yang pertama adalah paman beliau, ya, Abu Thalib. Abu Thalib ini pemimpin kaum Quraisy. Ya, karena juga dari ayahnya sebelumnya yaitu Abdul Muthalib, pemimpin kaum Quraisy. Dan selama Abu Thalib ada, orang-orang Quraisy masih mandang ke Rasulullah, nggak berani langsung melakukan tindakan ke Rasulullah. Ya. Itu backup yang pertama. Backup yang kedua adalah istri beliau, yaitu Bunda Khadijah radhiyallahu anha. Ya. Ini juga sama, pemuka Quraisy, orang kaya. Ya. Yang ini backup betul dengan hartanya, dengan pengaruhnya, membackup suaminya untuk bisa berdakwah dengan tenang. Ya. Tapi rupanya Allah ingin Rasulullah tidak merasa tenang hatinya karena backup 2 manusia ini, karena backup 2 orang ini. Allah ingin Rasulullah hatinya tenang karena yakin ada backup dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang kemudian Allah lakukan terhadap Rasulullah supaya beliau merasa backupnya hanya pada Allah Subhanahu wa taala? Ya. Di tahun 10 kenabian ini, yang pertama adalah wafatnya Ummul Mukminin Bunda Khadijah, dan juga wafatnya paman Rasulullah Abu Thalib. Di tahun yang sama, 2 orang yang sangat Rasulullah cintai dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang sama, dalam waktu yang ada yang mengatakan 3 bulan, dan beda 4 bulan bedanya. Ya. Dan para ulama sering menyebut tahun ini disebut tahun kesedihan. Ya. Karena setelah 2 orang ini wafat, kaum Quraisy kayak kebuka pintunya untuk melakukan tindakan represif langsung pada Rasulullah SAW dan kepada kaum muslimin. Maka sejak 2 orang backup ini nggak ada, kaum Quraisy menjadi semakin sewenang-wenang tekanan mereka kepada pengikut Rasulullah. Jadi yang pertama wafatnya pamannya sudah membuat Rasulullah berduka. Yang kedua wafatnya istrinya Bunda Khadijah yang luar biasa backupnya, yang buat Rasulullah tegar selama ini dalam menyampaikan dakwahnya. Dan yang ketiga, karena 2 orang ini sudah nggak ada, tekanan kaum Quraisy semakin terbuka kepada kaum muslimin. Ya. Begini, di atas ada ibu-ibu juga ya, alhamdulillah.
Saya nanya ke bapak-bapak, bapak-bapak kalau ibunya anak-anak dipanggil duluan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maaf ya ibu ya, bapak-bapak agak goyang nggak pak? Saya nanya sama bapak bukan ibu-ibu. Ya. Gimana bapak? Kalau ibunya anak-anak dipanggil duluan, bapak agak goyang nggak? Ya, masya Allah. Saya yakin nih kalau lihat wajah-wajahnya sudah 30 tahun lebih nih berkeluarga nih. Betul pak? 30 tahun lebih udah kayak temen itu. Udah tahu luar dalamnya kita bahasanya, ya. Udah tahu kekuatan kelemahan kita bahasanya, ya. Ini kita kalau lagi lemah sholat berjamaahnya, istri kita udah tahu gimana cara menyemangatin suaminya untuk berangkat berjamaah, ya. Udah tahu banget lah bahasanya. Jadi bisa jadi kita istiqomah dalam kebaikan, bisa jadi karena ada istri kita ini. Kita tenang dalam menjalankan banyak amal ibadah karena ada istri kita ini. Jadi masya Allah, kalau suatu ketika Allah panggil duluan beliau, ya saya yakin kita agak goncang juga di umur segini ya. Ibaratnya apa? Separuh apa? Hah? Apa? Separuh apa ya? Separuh nafasku gitu. Ya, masya Allah. Nah ini, ya. Rasulullah dengan Bunda Khadijah itu luar biasa betul. Backupnya Bunda Khadijah, hartanya, supportnya, dukungannya, ya. Rasulullah lagi dakwah, dapat tekanan luar biasa, pulang ke rumah dengan perasaan gundah gulana. Siapa yang bikin Rasulullah tenang? Istrinya, dihibur, ya. Jangan takut. Allah beserta Anda ya Rasulullah. Allah pasti tetap akan membela Anda ya Rasulullah. Hiburan tadi membuat Rasulullah tenang ini, ya. Dan ternyata suatu hari orang yang sangat dekat dengan Rasulullah Allah panggil ini. Ibaratnya tadi separuh nafasnya, separuh ruhnya kayak diambil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tadi ini nggak jauh dengan pamannya. Ya maaf, walaupun pamannya tidak beriman sampai akhir hayat, tapi karena ini Rasul ini ponakannya, maka beliau bela habis-habisan. Orang-orang Quraisy nggak berani macam-macam ke Rasulullah selama pamannya masih ada, ya. Tapi dalam waktu yang berdekatan Allah panggil dua-duanya ini. Maka wajar kalau kemudian para ulama sejarah menyebut ini tahun kesedihan buat Rasulullah, karena 3 kesedihan bertumpuk-tumpuk. Yang pertama wafat pamannya, lalu kemudian wafat istri beliau, tekanan kaum Quraisy semakin keras, dan berikutnya Rasulullah mencoba mencari lahan dakwah yang lain. Kayaknya di Mekah udah susah ini dakwahnya. Kemana beliau cari tempat lain untuk menyebarkan Islam? Ya, yang beliau pertama lihat adalah Taif. Jaraknya relatif nggak jauh kayak Jakarta Bogor lah, ya. Sekarang juga 1 jam perjalanan dari Mekah ke Taif. Dan Rasulullah punya beberapa famili di sana. Tapi ternyata sampai Rasulullah berdakwah di sana, apa yang terjadi? Bagaimana sambutan orang-orang Taif? Ya bukannya disambut malah disambit istilahnya, ya, sampai Rasulullah terluka-luka oleh perlakuan orang-orang Taif tadi. Tapi masya Allah ya, Rasulullah luar biasa legowonya. Legowo itu apa ya? Lapang dada, menerima ya, salamatus sadarnya ya, kelapang hatinya luar biasa ya. Rasulullah tidak ada dendam sama sekali kepada warga Taif. Kata Rasulullah, mereka melakukan itu karena mereka belum tahu tentang nilai Islam ini. Kalau mereka sudah tahu ini adalah Islam rahmatan lil alamin, mereka pasti menerima dengan sebaik-baiknya, ya. Dan atas rangkaian kesabaran Rasulullah SAW, Allah ngasih hadiah buat Rasulullah, ya. Ujiannya bertubi-tubi, Rasulullah masih sabar, masih tetap terus menjalankan tugas dakwahnya, nggak mutung. Ya. Mutung itu apa?
nggak ngambek, ya, tetap menjalankan perintah dari Rasulullah untuk terus berdakwah, maka Allah kasih hadiah reward buat Rasulullah di tahun 10 kenabian. Apa hadiahnya? Nah, Isra Mi'raj, ya. Allah hibur Rasulullah dengan diperjalankan dari kota Mekah ke Baitul Maqdis, ya, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ya. Lalu kemudian dari Masjidil Aqsa kepada Sidratul Muntaha. Rasulullah terhibur dengan perjalanan yang sangat luar biasa tadi. Beliau bisa melihat banyak tempat, banyak kejadian, banyak peristiwa, Masya Allah, ya. Nah, ini juga pelajaran buat kita bapak-bapak. Kalau ibunya anak-anak kelihatan udah agak sumpek di rumah, maka tolong dihibur dengan cara, ya, bahasa sekarang healing gitu ya. Diajak jalan-jalan, udah sumpek banyak banget kerjaan di rumah, nggak diajak kemana-mana gitu ya. Ya udah, ajak aja jalan ke mana gitu ya, ke pom bensin. Ya, ke mall yang dekat sini atau kemana gitu ya, agak jauhan dikit ya, menghibur ini ya. Masya Allah. Karena kan bapaknya kan jalan-jalan mulu kemana-mana, ibunya di rumah aja gitu ya. Nah, silahkan kita ajak juga supaya ikut merasakan kebahagiaan, ya. Masya Allah. Dan Rasulullah merasakan betul kebahagiaan beliau bisa Isra Mi'raj ini, ya. Dan ada satu peristiwa yang Allah lakukan sebelum Isra Mi'raj, yaitu Rasulullah dibersihkan dulu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian baru diberangkatkan Isra Mi'raj, ya. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, ini Rasulullah waktu Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu badannya aja atau ruhnya aja atau badan sama ruhnya? Gimana? Badannya aja atau ruhnya aja atau badan sama ruhnya? Ya, ini banyak ulama lebih sepakat kepada Rasulullah lengkap, bukan cuma ruhnya saja tapi juga dengan jasadnya, ya, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau kalau dalam hadisnya yang panjang nih hadisnya, ya, panjang banget hadisnya, hadis Imam Bukhari yang meriwayatkan sampai dibukukan, tapi hadisnya panjang banget, menceritakan tentang peristiwa Isra Mi'raj, apa yang Rasulullah lihat sepanjang perjalanan, ya. Masya Allah. Dan saya jadi berpikir, hadis sedemikian panjang, nanti bapak ibu silahkan lihat hadisnya, saya nggak tampilkan di sini, tapi panjang banget hadisnya. Sejak Rasulullah berangkat sampai di Baitul Maqdis, beliau mengimami sholat dengan makmumnya adalah ruhnya para nabi, dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Isa, ya, yang terdekat dengan beliau menjadi makmumnya. Lalu kemudian beliau diberangkatkan bersama malaikat Jibril dengan pakai kendaraan apa namanya, buruk, wallahu alam seperti apa. Kalau dalam hadis digambarkan kuda bersayap, ya, dengan kecepatan luar biasa, ya. Ini hadisnya panjang. Sementara di zaman Rasulullah melarang hadis ditulis, tapi kalau ayat beliau perintahkan untuk ditulis. Kalau hadis dihafal dan diwariskan dari generasi ke generasi, sampai kemudian tiba saatnya didengar oleh Imam Bukhari dan beliau masukkan dalam kitab Sahih Bukhari, ya. Jadi luar biasa hafalan orang-orang terdahulu. Tradisi bertuturnya itu sangat kuat, ya. Mereka menurut perintah Rasulullah. Kalau ini Rasulullah katakan ayat, mereka tulis. Dan Rasulullah punya sekretaris yang menulis ayat-ayat. Siapa namanya? Yang di atas hafal, Masya Allah, ya, Zaid bin Sabit radhiyallahu an, ya. Dan para sahabat juga menulis sesuai dengan kemampuan mereka. Ada yang di kain kalau punya, ada yang di kertas kalau mereka punya, ada yang di tulang paha unta yang memang cukup besar gitu, ya. Masya Allah. Dan hadis ini dituturkan dari generasi ke generasi. Jadi luar biasa daya hafal kaum Quraisy ketika itu, luar biasa, sampai mereka bisa meneruskan dan sampai saja ditulis oleh Imam Bukhari. Dan kita nikmati sampai hari ini hadisnya yang cukup panjang tadi,
Ya. Dan hadis ini nggak selesai sampai Rasulullah turun. Ya. Hadis ini panjang sampai saat Rasulullah cerita ke kaum Quraisy bahwa beliau baru menjalani peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Sampai orang-orang Quraisy kan nggak percaya ya. Masa baru semalam berangkat, sekarang paginya udah ada di sini? Logis nggak tuh? Ya, peristiwanya nggak logis. Tapi sesuatu yang menurut manusia nggak logis, buat Allah gampang nggak dibuat logis? Gampang aja. Perhatikan ayat yang Allah sampaikan, surat Al-Isra surat ke-17 ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ya. Jadi kalimat awalnya adalah subhanallah, maha suci Allah. Jadi semua peristiwa ini terjadinya atas teknologi dari Allah, bukan teknologi manusia. Ya. Ini kalau kita lihat peta perjalanannya dari Mekah, lalu ke Sidratul Muntaha, ke Baitul Maqdis, Palestina, sekarang Darussalam atau Yerusalem, lalu ke sini ya, lalu kemudian ke Sidratul Muntaha, balik lagi kemudian ke sini, lalu pulang ke Madinah, ke Mekah. Dan orang-orang Quraisy itu kan biasa berdagang. Ya, kita kalau baca di surat Al-Quraisy, hafal suratnya Pak? Al-Quraisy? Insya Allah hafal ya. Karena relatif pendek ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy. Ilafihim rihlatasy syita'i was-shaif. Mereka biasa melakukan perjalanan di musim panas dan musim dingin. Ya. Kalau musim panas mereka cari ke arah utara, ke Syam yang agak sejuk. Musim dingin mereka berangkat ke Yaman, ke selatan yang agak hangat. Ya, ini mereka udah biasa sampai ke daerah Syam di sekitar Suriah sekarang, termasuk Palestina, mereka berangkat ke sana. Perjalanan normalnya 2 pekan pakai unta dari Mekah sampai ke Palestina. Normalnya 2 pekan. Kalau pakai kuda cepat 1 pekan sampai. Lah ini cuma 1 malam. Ya. Maka wajar orang-orang Quraisy nggak nerima ketika Rasulullah menceritakan saya baru aja dari Baitul Maqdis. Ya. Tapi kemudian kalau pakai logika manusia begitu, kalau pakai logika Allah yang gampang begini ya. Kita di Keranggan nih sekarang. Bapak siapin mobilnya, mau berangkat ke Bogor. Kemudian ternyata di mobil kita ada semut yang masuk. Ya. Semut itu ikut dengan mobil kita berangkat ke Bogor, ke Kebun Raya. Sampai di Bogor kita istirahat di Kebun Raya, rehat, semutnya ikut turun. Ya. Kemudian saat kita pulang semutnya ikut naik lagi. Pulang ke sini. Sampai sini semutnya turun, ketemu teman-temannya. Cerita, saya baru aja dari Bogor, Kebun Raya. Ya. Kira-kira temannya semut percaya nggak tuh? Kenapa nggak percaya? Ya semut lah. Semut 1 jam kira-kira berapa puluh meter? Ya kita udah bisa hitung semut kecepatannya berapa gitu ya. Nah ini karena teman semut nggak percaya karena pakai teknologi semut. Ya, orang-orang Quraisy nggak percaya karena mikirnya pakai teknologi manusia. Padahal di sini kalimatnya tadi apa? Subhana, maha suci Allah. Teknologi Allah yang bergerak di sini. Dan kalau Allah yang menggerakkan, ya sudah, urusannya mudah. Kun fayakun.
Ya, dengan sangat cepat Allah bisa gerakan Rasulullah SAW melampaui batasan tempat dan batasan waktu yang luar biasa ini. Ya. Dan kenapa diberangkatkannya kok enggak langsung dari Mekah, enggak langsung ke Sidratul Muntaha, kok mampir dulu ke Baitul Maqdis? Kenapa ini? Ya. Terminalnya di situ ya. Ya, boleh dibilang saat itu kiblatnya adalah ke Baitul Maqdis. Ya. Kiblat ke Mekah terjadinya saat Rasulullah sudah di Madinah. Maka di Madinah sampai sekarang kita temui ada masjid namanya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Ya. Karena Rasulullah lagi sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kalau Madinah kan di sini nih, di tengah-tengah sini. Jadi Rasul menghadap ke utara Baitul Maqdis, tiba-tiba dapat perintah untuk pindah kiblatnya menghadap ke arah selatan, ke arah Mekah. Ya, maka disebut masjidnya Masjid Kiblatain karena dua kiblat di sana. Di Indonesia saya lihat banyak beberapa masjid yang Masjid Kiblatain. Ya. Kiblatnya karena arah kiblatnya dilurusin. Ya. Tadinya lurus ke arah barat, kemudian ada saran dari Kementerian Agama supaya kiblatnya dibenahi sesuai dengan arah kiblat yang sudah bisa diukur pakai alat sekarang ya. Maka dibelokin dikit ke arah kanan gitu ya. Ya. Alhamdulillah, insya Allah kan masjid ini sesuai urus ininya ya. Ya, Kementerian Agama punya alatnya untuk bisa ngukur. Kalau kita manusia, kalau yang nggak pakai alat, ngukurnya bulan Juli sama bulan Oktober itu. Ya, insya Allah. Ini. Jadi waktu itu memang kiblatnya masih ke Masjidil Aqsa. Dan kenapa juga ke Masjidil Aqsa nggak langsung? Karena di Masjidil Aqsa inilah berkumpul para nabi-nabi sebelumnya. Ya. Ini daerah yang barokna haulahu linuriyahu. Allah berikan keberkahan, banyak nabi Allah turunkan di daerah tersebut. Ya. Dan pusat peradabannya ada di Baitul Maqdis ini. Ya. Jadi Rasulullah ingin diperkuat oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa risalah yang beliau bawa bukan risalah tunggal. Tapi ini risalah berkelanjutan dari nabi-nabi sebelumnya, sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah. Risalahnya nyambung, yaitu la ilaha illallah. Yang beda cuma ya di belakangnya Muhammad Rasulullah. Kalau nabi-nabi sebelumnya ya sesuai dengan nabinya. Ya, mohon izin. Dan biiznillah hari ini Masjidil Aqsa dipegang kekuasaan untuk mengampunya di tangan orang-orang Yahudi. Ya, wilayah Yerusalem saat ini dikuasai oleh orang-orang Yahudi. Mereka bahkan secara resmi sudah memindahkan kedubes Amerika bukan lagi di Tel Aviv. Sekarang kedubes Amerika adanya di Yerusalem. Ini menggambarkan support Amerika terhadap aneksasi, terhadap penguasaan Israel untuk kota Yerusalem ini. Ya. Masya Allah, ini banyak kejadian ya. Di bulan Rajab ini banyak kejadian ya. Ya Allah, ya Rahman. Bapak-bapak semua sudah update insya Allah dengan peristiwanya. Bagaimana ancaman yang disampaikan oleh Presiden Amerika kalau sampai sandera Israel nggak dibebasin akan bikin kota api di Gaza. Ya. Ternyata nggak sampai sepekan beliau ngomong gitu. Bahkan nggak sampai satu pekan beliau ngomong begitu. Bismillah Allah takdirkan terjadi kota api di Los Angeles. Ya. Dan gak lama kemudian, nggak sampai sepekan setelah itu juga Israel mau
tanda tangan gencatan senjata yang selama ini nggak pernah mereka mau, merasa di atas angin. Ya, akhirnya mereka mau juga, dan yang mengatur pasal-pasal gencatan senjata mayoritas diatur oleh para pejuang Palestina, para pejuang kemerdekaan Palestina yang mengaturnya. Ya. Termasuk yang sekarang yang kita lihat kemarin ya, 1 sandera dibebaskan, 30 sandera Palestina dibebaskan, dan para pejuang Palestina minta yang dibebaskan adalah yang hukumannya seumur hidup. Ya. Jadi yang mereka minta, yang kemarin 30 orang pertama itu yang hukumannya seumur hidup semua itu. Ya. Masya Allah, luar biasa. Jadi, dan orang-orang Israel juga terkaget luar biasa ketika saatnya hari pembebasan, pelepasan 3 sandera lewat mediasinya PM Palang Merah Internasional. Itu kalau lihat foto dan videonya, pasukan perjuangan Palestina muncul dengan kekuatan yang sangat luar biasa, ya, yang nggak pernah mereka bayangkan. Kok tiba-tiba muncul sebanyak ini dengan pakaian yang kayaknya masih fresh, senjata yang kelihatannya masih fresh. Dapat dari mana mereka ini? Mobil yang mereka bawa juga mobil-mobil yang masih fresh itu. Ya. Sampai akhirnya warga Palestina mempertanyakan kepada para tentaranya, jadi yang kalian perangi setahun lebih ini siapa? Ya. Yang kalian perang ini siapa? Kok tiba-tiba mereka muncul begitu banyak jumlahnya dan kekuatan luar biasa? Kayak Allah bangkitkan dari muka bumi lah gitu bahasanya ya, Masya Allah. Ini dan semua terjadi di bulan Rajab ini, Masya Allah ya. Baik, kembali kepada peristiwa Isra Mi'raj. Ini kalau bahasa sekarang istilahnya teleportasi, teknologi yang terjadi ya, pemindahan dalam waktu cepat dengan teknologi yang sangat luar biasa ya. Dari Mekah, dari Masjidil Haram dibawa ke Masjidil Aqsa ya. Oh ya, ini tolong kita luruskan pemahaman. Masjidil Aqsa bukan yang ini ya. Ya, tapi Masjidil Aqsa yang ini. Jaraknya nggak jauh, sekitar 100-an meter. Tapi ini Masjidil Aqsa yang aslinya ini. Yang ini apa? Ya. Yang ini Dome of the Rock ya. Tempat Umar bin Khattab sholat di sana. Ya. Dan sampai sekarang dijadikan tempat masjid juga, tempat sholat juga bareng sama-sama ya. Karena kalau sudah sholat Jumat itu penuh betul. Kalau sudah Ramadan penuh ini satu area ini. Dan masya Allah ini area yang saat ini sedang terancam karena tadi orang-orang Yahudi punya pemahaman bahwa di bawah area ini mereka punya keyakinan dulu pernah dibangun istananya Nabi Sulaiman. Ya, kuil Nabi Sulaiman bahasanya, Solomon Temple. Ya, mereka punya keyakinan dan mereka sedang melakukan proses penggalian. Ya. Ini yang mengancam, tapi masya Allah kita yakin kalau umat Islam nggak mampu menjaga sesuai kekuatan umat Islam, insya Allah yang akan menjaganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Manusia nggak mampu membalas ucapan seorang pemimpin negara yang membela Israel, yang mampu membalasnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Siapa yang sangka dalam waktu 2 hari satu kota punah seperti itu ya, masya Allah. Ya. Dan ini juga kenapa diberangkatkan ke Masjidil Aqsa, menggambarkan tentang pentingnya Masjidil Aqsa ini. Karena Rasulullah menyampaikan ada 3 masjid utama di muka bumi, dan Rasulullah mengatakan jangan maksa-maksain ngumpulin duit untuk berangkat ke sebuah tempat kecuali mengunjungi 3 tempat ini. Jadi sekali, jangan maksa-maksain sampai nabung lama, sampai minjem untuk mengunjungi sebuah tempat kecuali mengunjungi 3 tempat ini. Apa itu yang pertama? Masjidil Haram. Ya. Ini Rasulullah menyampaikan keutamaan Masjidil Haram adalah lebih utama 100.000 kali lipat daripada sholat di masjid-masjid lainnya. 100.000 kali lipat, masya Allah. Maaf, ini hitungan ini buat motivasi ya, bukan buat kalkulasi.
Saya khawatir kalau ini buat hitung-hitungan, buat kalkulasi, saya 5 hari di Masjidil Haram 5 kali 25 rakaat ya, atau 5 kali 17 gitu ya, udah berapa tuh? Dikali 100.000. Nanti pulang ke Keranggan sampai sini merasa, oh tabungan sholatnya masih banyak nih. Ya Allah, jadi sekali bukan buat kalkulasi, tapi buat motivasi supaya kita ya tadi mau nabung, mau menghemat-hemat yang lain supaya bisa berangkat ke Masjidil Haram ini. Maaf, yang belum pernah berangkat ke Tanah Suci bisa angkat tangan. Kita doain bareng-bareng. Yang belum pernah berangkat, oh masya Allah, udah pernah berangkat semua ya. Ya Allah, amin ya Allah rabbal alamin. Oh masya Allah, ada di belakang, semoga Allah mudahkan sampai ke Tanah Sucinya ya Allah ya rabbal alamin. Masya Allah ya. Pokoknya buat kita yakin aja dulu, Allah maha kaya. Soal cara, ya Allah punya cara yang luar biasa. Tapi kita doa dan ikhtiar, ya itu nggak pernah kita putus ya. Dan sekali Allah kalau punya cara, gampang aja hambanya sampai ke Tanah Suci. Siapa yang kemarin yang nggak, dia sendiri nggak nyangka, tiba-tiba Allah mudahkan? Siapa? Nah, tukang es itu. Tukang es yang lagi jualan di sebuah acara majelis akbar ya. Ya kita udah bayangin lah logikanya, tukang es berapa income-nya secara nominal ya. Tapi bismillah ya, Allah mudahkan sampai ke Tanah Sucinya ya. Masya Allah, ini 100.000 kali lipat Masya Allah puasanya, apa namanya ya. Yang kedua, masjid apa yang kedua? Ya Masjid Nabawi ya, Madinah Al-Munawwarah ya. Dan Rasulullah menyampaikan keutamanya berapa kali lipat? Nah, 1000 kali lipat. Masya Allah ya. Maka biasanya kalau jamaah umroh yang umroh 9 atau 10 hari ya 3 hari di Nabawi di Madinah, dan sisanya lebih banyak di Mekah, karena tadi ada keutamaan yang luar biasa di Masjidil Haram ini ya. Ini jadi pertanyaan, para sahabat Rasulullah tahu nggak keutamaan dua kota ini? Tahu nggak mereka keutamaan dua masjid ini, Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Tahu nggak mereka keutamaan sholat di Masjidil Haram sampai berapa tadi? 100.000 kali, dan sholat di Masjid Nabawi sampai 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain di muka bumi ini. Mereka tahu nggak keutamaan ini? Tahu, mereka tahu. Tapi kenapa waktu mereka ditugaskan berangkat keluar dari Madinah untuk berdakwah ke banyak tempat ya, ke Irak, ke Iran, ke Mesir, ke Yaman, kenapa mereka berangkat meninggalkan dua kota mulia ini dengan keutamaan yang luar biasa? Kenapa mereka mau ya? Logikanya aja lah. Sholat nanti mereka di tempat lain nggak dapat pahala segini kan? Tapi kenapa ketika ditugasin engkau berangkat dakwah ke Yaman, berangkat ke Mesir, kenapa mereka mau? Udah punya tabungan banyak ya. Ya Masya Allah ya. Jadi mereka tahu ada pahala yang lebih dahsyat daripada ini ya. Daripada 100.000 rakaat tadi, ada pahala yang lebih dahsyat dari itu. Pahala apa itu? Ya, pahala berjihad dan pahala menjadi distributor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah menyampaikan pada ponakan beliau Ali bin bukan ponakan, sepupu beliau Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, wahai Ali, kalau karena seseorang masuk Islam karena dakwahmu, maka pahala untukmu lebih daripada dunia dan seisinya. Itu para sahabat tahu keutamaan berdakwah, menyebarkan Islam kemana-mana. Ketika orang-orang yang mereka datangi masuk Islam, Masya Allah, pahala buat mereka yang ngajak berhenti nggak? Nggak ada stopnya itu pahala, walaupun yang ngajak sudah wafat ya. Dan mereka tahu betul pahala tadi, mereka dapat lebih daripada dunia dan seisinya, plus pahala buat mereka walaupun mereka sudah meninggal, pahalanya terus mengalir buat mereka. Itu yang lebih utama
Maka para sahabat rela meninggalkan dua kota yang sangat mereka cintai ini untuk mengambil yang lebih utama tadi, menjadi distributor hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oke, kemudian masjid yang ketiga apa? Ya, yaitu Masjidil Aqsa. Berapa ini keutamaannya? Ya, keutamanya adalah 500 kali lipat salat dibanding masjid yang lainnya. Ya. Kita sekarang bisa nggak sholat di sini di Masjidil Aqsa? Bisa? Ya, umat Islam Indonesia bisa. Karena umat Islam Indonesia visanya masih dikasih oleh pemerintah Israel, dikeluarin visanya. Tapi kalau warga Timur Tengah visanya nggak dikasih. Dan orang Indonesia khusus dikasih visanya. Karena mereka sangat berharap Indonesia mau normalisir hubungan dengan Israel. Dan itu yang dijagain oleh banyak ulama Indonesia. Jangan sampai buka hubungan diplomatik dengan Israel. Tapi mereka masih ngasih kita kesempatan untuk bisa mengunjungi Masjidil Aqsa ini. Kita masih bisa. Ada beberapa penyelenggara travel yang paketnya sampai ke Masjidil Aqsa ini, ya. Tapi tadi banyak income visanya masuknya ke ya pemerintah Israel, ya. Ya. Dan 3 masjid disebutkan, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ini kan dari masjid ke masjid ini. Ini menunjukkan keutamaan datang ke masjid, ya. Ada sebuah kisah Bapak Ibu sekalian. Jadi waktu itu ada seorang sahabat yang lebih dulu berangkat ke Madinah. Namanya Abdullah bin Umi Maktum radhiyallahu anhu. Beliau sahabat yang tunanetra. Ya. Beliau termasuk generasi awal yang diberangkatkan ke Madinah oleh Rasulullah untuk berdakwah, mendampingi sahabat yang lebih awal lagi, yaitu Mus'ab bin Umair. Ini duta Islam yang pertama, dan beliau didampingi oleh seorang sahabat yang juga yang tunanetra tapi punya kemampuan luar biasa dalam berdakwah, yaitu Abdullah bin Umi Maktum. Dan Abdullah bin Umi Maktum di Madinah, waktu itu namanya Yasrib, beliau bikin rumah tinggal di sana sampai kemudian hari Rasulullah baru berangkat hijrah. Sampai di Madinah Rasulullah bikin masjid apa? Masjid Nabawi. Ya, sebelumnya bikin Masjid Kuba dulu, ya. Setelah itu baru kemudian bikin Masjid Nabawi. Nah, ada satu hal yang unik. Ternyata Rasulullah bikin Masjid Nabawi di sebuah tempat yang sudah beliau tentukan. Ternyata letak masjid ini dengan rumahnya Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra jaraknya agak jauh. Sampai kemudian Abdullah bin Umi Maktum mendengar perintah dari Rasulullah, kalau engkau dengar azan, datanglah ke masjid. Maka Abdullah bin Umi Maktum yang tunanetra ini, yang duta Islam awal yang Rasul perintahkan berangkat duluan ke Madinah, sebarkan Islam di sana. Ya. Beliau nanya ke Rasulullah, dialognya seperti ini. Wahai Rasulullah, apakah saya juga diwajibkan ke masjid padahal saya tidak bisa melihat? Tanya beliau. Ditanya gini, Rasulullah balik nanya lagi, apakah engkau mendengar seruan azan? Maka jawab beliau, ya, saya mendengarnya. Maka Rasulullah sambut dengan perintah, berangkatlah engkau ke masjid meskipun sambil merangkak. Nah ini. Jadi ini menunjukkan keutamaan datang ke masjid. Beliau yang tunanetra saja diperintah oleh Rasulullah, berangkatlah meskipun sambil merangkak, masya Allah. Apalagi kita yang secara fisik normal, sehat seperti ini, dan jaraknya nggak jauh-jauh banget kan? Ini jamaah yang salat subuh paling jauh berapa meter? Ada 200 meter dari masjid. Ya ini lingkungan sini aja kan, ya, nggak jauh-jauh banget ya, masya Allah. Nah sekarang pertanyaannya,
jalannya muter. Saya tadi alhamdulillah jalannya muter karena masuk ke sebelah sono ditutup jalan, masuk ke sini tutup jalan, masuk lewat dekat Asyuhada ditutup juga jalannya. Alhamdulillah tadi dibukain Pak Satpam di dekat sini ya. Macam takarun dia, Masya Allah. Oke, sekarang jadi pertanyaan gini Bapak-Bapak sekalian, wajar nggak sahabat Abdul bin Umi Maktum nanya kayak gini ke Rasulullah? Wajar? Kenapa wajar? Ya, menurut kita wajar ya, karena beliau yang pertama tunanetra, yang kedua jarak rumahnya jauh dari Masjid Nabawi. Ya, oke, kalau kita bilang itu wajar. Sekarang pertanyaan berikutnya, kenapa waktu beliau diperintah Rasulullah untuk berangkat dakwah duluan ke Yasrib atau ke Madinah sekarang, kenapa beliau nggak nolak? Kenapa beliau nggak nanya, kok saya sih ya Rasulullah? Ini kenapa beliau nggak ngomong gitu ke Rasulullah? Itu, Masya Allah, Alhamdulillah. Jadi jawaban pertanyaan ini buat beliau atau buat siapa? Jawaban pertanyaan ini berangkat langsung ke masjid meskipun sambil merangkak bukan buat Abdul bin Umi Maktum, tapi buat kita semua ini jawabannya. Karena buat beliau ini jarak yang deket banget ini. Mekah Madinah aja 400 km beliau berangkat disuruh Rasulullah. Apalagi cuma dari rumahnya sampai ke Masjid Nabawi. Itu deket banget, itu nggak ada artinya buat beliau istilahnya. Ya. Dan sekarang soal dengar seruan azan, saya nanya, Bapak-bapak kalau subuh berapa masjid yang kedengaran azannya? Banyak nih saya yakin di sini ya. Azan dari Masjid Syuhada kedengeran? Kedengeran. Masjid apa lagi? Al Jihad kedengeran juga? Masya Allah. Ya. Jadi nggak ada alasan untuk sholat di rumah kalau nggak ada uzur ya. Sekali nggak ada alasan untuk sholat di rumah kalau nggak ada uzur. Nah yang paling bisa ngerakin bapak-bapak untuk ke masjid siapa? Nah ibunya anak-anak di atas ini. Ya. Ya, sekali ibunya anak-anak punya senjata luar biasa ya untuk membuat bapaknya berangkat ke masjid. Masya Allah, luar biasa ya. Ini sedikit cuplikan video mereka yang secara fisik disabilitas ya, secara fisik mereka banyak Allah kurangi fasilitas fisiknya, tapi tetap ingin sholatnya ke masjid ya, mereka merasakan masjid itu sumber kebahagiaan buat mereka. Ini saya yakin bapak-bapak yang biasa sholat ke masjid, kalau suatu ketika nggak bisa berjamaah karena misalnya perut kita mulasnya lama lagi, nyesel nggak sholat di rumah? Nyesel nggak dapat jamaah di masjid? Nyesel, saya yakin itu ya. Karena emang kita sudah merasa nikmat datang ke masjid kayak gini. Ya Allah. Ini bapak-bapak yang sudah uzur, secara usia sudah sepuh, fisiknya juga banyak keterbatasan, ya, berjuang untuk sampai ke dalam ruang masjid. Naik tangganya ya harus berjuang seperti ini, Masya Allah ya. Tapi Allah maha adil ya pasti ya. Allah maha tahu pengorbanan beliau untuk bisa sampai ke ruang utama masjid. Masya Allah ya ini. Ini ketika ada jamaah lain pengen nolong, dia nggak mau ditolong, dia pengen sendirian sampai ke dalam. Masih sanggup saya ya, Masya Allah. Jadi Isra Mi'raj ini menjelaskan pada kita tentang urgensi masjid yang sangat luar biasa seperti ini ya. Ini seorang yang juga secara fisik bahkan dua kakinya sudah diamputasi sampai harus pakai kaki palsu dua-duanya
Ya Allah ya. Ya keterbatasan fisik. Tapi hatinya dekat banget ke masjid. Insyaallah. Ya kita malu lah kalau dalam kondisi fisik seperti kita kok masih malas ke masjid, malu banget ya. Ini kenapa bapak ini pakai tali? Tunanetra beliau. Ya. Dari rumahnya ada sudah bantu masangin tali sampai ke masjid supaya nggak ngerepotin orang, tiap hari bisa berangkat ke masjid. Masya Allah seperti ini ya. Jadi sebenarnya jarak kita ke masjid itu jarak geografis atau jarak ideologis? Hah? Jarak kita ke masjid itu jarak geografis, jarak meter atau jarak hati? Jarak hati sebenarnya. Ya. Kalaupun jaraknya jauh, kalau hatinya dekat, insya Allah sampai ke masjid. Apalagi sekarang kan moda transportasi udah gampang banget, sepeda listrik segala macam udah gampang banget kan? Dengan cepat bisa sampai ke masjid. Ya. Tapi maaf banget ya, walaupun rumahnya dekat masjid, kalau hatinya jauh dari masjid, itu naik anak tangganya susah banget itu masjid. Ya, sekali jarak hati. Semoga Allah dekatkan hati kita dengan masjid ya. Masya Allah. Jangan sampai ke masjidnya diangkat sama orang lain. Paham maksudnya ya? Hah? Udah gitu paling depan lagi sholatnya, di depan imam lagi. Masya Allah. Pertama dan terakhir masjid. Nauzubillah min zalik, nauzubillah min zalik. Ya. Kita biasakan dari kita seperti ini, masya Allah ya. Jadi ini utamanya buat laki-laki ya, kita harus paham ya. Ini ada perintah laki ya, sholat di masjid gitu ya. Ya. Jadi kalau ada laki-laki nggak ada uzur sholatnya di rumah, kata orang-orang mendingan pakai mukena aja sholatnya gitu. Ya. Ya, kalau kita laki soleha kata bapak nih. Ya, insya Allah kita alhamdulillah Allah mudahkan, Allah jadikan hati ini senang, bahagia, ketemu dengan sesama jamaah senang kayak gini kan, masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Dan ini Rasulullah menyampaikan sebuah hakikat yang sangat luar biasa. Ini tolong kita ingat nih. Ini Rasulullah yang menyampaikan as-sadiqul wa'dul amin, yang ucapannya benar dan terpercaya. Rasulullah sampaikan begini ya. Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa berjamaah ke masjid, maka saksikanlah olehmu bahwa ia benar-benar beriman ya. Masya Allah, ini luar biasa sekali. Rasulullah sampai menekankan seperti ini. Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa berjamaah ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman ya. Masya Allah. Insya Allah kita ajak keluarga kita ya, utamanya yang anak-anak laki nih, untuk senang ke masjid ya. Yang paling susah ngajak ke masjid anak-anak sholat apa pak? Sholat subuh ya. Kenapa sholat subuh susah pak? Anak-anak kita tidurnya malam banget sekarang ya. Alhamdulillah, tapi kalau kita biasain mereka bangun, sekarang azan jam 4:30 ya. Kita biasain jam 4 sudah bangun, insya Allah tuh ya. Ini maaf, ada tahrim nggak? Ada tahrim dibunyikan di masjid ini ya. Nah itu alhamdulillah 10 menit biasanya sebelum azan ya. Alhamdulillah itu persiapkan ya. Di sini ada azan 2 kali nggak? Sekali ya, alhamdulillah ya. Di masjid-masjid yang dikelola oleh Ormas Persis Persatuan Islam biasanya azannya 2 kali. Jadi azan pertama 1 jam sebelum azan subuhnya, itu untuk membangunkan orang supaya bisa qiyamul lail dulu, menikmati waktu-waktu emasnya bersama Allah Subhanahu wa taala, baru kemudian dengar tahrim ya, siap-siap untuk ke masjid ya, insyaallah. Dan inilah pelajaran besar salat berjamaah yang Rasulullah ingin sampaikan buat kita. Apa pelajaran besar dari salat berjamaah?
Kalau soal pahala, ada kelebihan nggak pahala sendiri dengan berjamaah? Apa kelebihannya Pak? Berapa kali lipat? 27 kali lipat. Ya, Masya Allah, alhamdulillah nih. Kita dapat 27 kali lipat dibanding sholat sendirian di rumah. Saya yakin sendirian di rumah, sholat subuh diulang 27 kali sanggup? Ya 2 rakaat aja udah berat gitu ya. Tapi kalau berjamaah kita dapat 27 kali lipat. Apalagi pelajaran besar dalam berjamaah? Pertama, yang jadi imam boleh sembarang orang? Boleh? Enggak. Apa kriterianya? Ya, kalau bahasa Rasulullah, yang paling dekat dengan Al-Quran. Yang paling dekat dengan Al-Quran. Entah dekat hafalannya, entah dekat pengamalannya. Kalau bisa dua-duanya dapat, cakep itu. Dia yang paling berhak. Ya. Jadi untuk jadi imam masjid sembarangan nggak tuh? Enggak. Syarat dan ketentuan berlaku. Anaknya imam boleh nggak jadi imam? Boleh? Boleh. Kalau memenuhi syarat. Ya tadi, anaknya dekat juga nggak dengan Al-Quran? Bukan cuma dekat dengan ayahnya doang. Ya. Jadi anaknya presiden boleh nggak jadi? Hah? Boleh jadi wakil presiden asal memenuhi syarat nih. Ya. Gitu ya. Ya itu urusan dia dengan Allah lah. Nah sekarang pertanyaan berikutnya, imam sangat mungkin salah nggak bacaannya? Ada kemungkinan lupa nggak? Ada. Kemudian makmum diem aja apa memperbaiki? Nah ini, makmum nggak boleh diem aja ngeliat imamnya salah. Harus berani memperbaiki. Gimana caranya? Kalau salahnya salah gerakan dengan ucapan subhanallah. Kalau salahnya salah bacaan, langsung disambut dengan bacaan yang benar urutannya. Ya. Nah ini. Waktu memperbaiki ada adabnya enggak? Ada adabnya. Nah ini, jadi Masya Allah ini pelajaran luar biasa dalam berjamaah ini. Nggak bisa karena kita mentang-mentang lebih senior di sini, imamnya lebih junior. Begitu imam salah, kita bilang salah mam. Ya, enggak, ada adabnya terhadap pimpinan. Ya, jangan songong kata ibu-ibu gitu ya. Ya tadi kalau salahnya gerakan subhanallah. Kalau ibu-ibu gimana Bu cara ngasih taunya? Ya tepuk tangan seperti ini ya. Kalau bapak subhanallah. Kalau salah bacaan tadi dengan perbaiki bacaannya. Jadi sekali ada adabnya. Dan wajib itu imam untuk ngasih tahu kayak gitu. Ya. Makanya paling bagus di belakang imam yang sholatnya di sini nih, paling bagus yang hafalannya paling dekat dengan imam tadi. Sehingga kalau imam salah bacaan, ada yang bisa benerin. Kalau imam maaf misalnya kentut, ya gimana? Imam lanjut terus? Nah ini juga adabnya jadi imam nih. Kalau kentutnya pelan, jemaah saf pertama tahu nggak? Nggak tahu, yang tahu dia sama Allah. Ya, gimana adabnya jadi pimpinan? Kalau tahu dia batal, mundur keluar. Ya, nah ini nggak usah disuruh mundur. Ya, nah ini, jadi adabnya pimpinan juga Masya Allah luar biasa dalam sholat seperti ini. Ya, dan kemudian digantikan oleh yang saf pertama maju ke depan. Ini ada jalan ke tempat wudhu nggak buat imam? Ada aksesnya, alhamdulillah bagus ini. Ya, anak saya lihat beberapa masjid lain mentok itu.
Kalau imamnya suatu ketika batal, dia harus ngelewatin jamaah-jamaah, ya nggak beradab gitu ya. Dan alhamdulillah kalau ada jalur buat imam seperti, masya Allah ya. Jadi sekali lagi ini pelajaran besar dalam sholat berjamaah. Tentang kepemimpinan diajarkan di sini. Ya. Bacaannya, bacaan imam tuh tadi kalau bisa lantang terdengar ya. Alhamdulillah tadi dengan sound sistemnya bagus, imamnya bacaannya enak, nikmat banget ya, masya Allah. Ya. Ini maaf ya, kalau di masjid-masjid yang bukan komplek, masjid tradisional kan kadang-kadang yang jadi imam keluarga besar gitu ya. Kadang bacaannya ya udah bisa kita tebak lah. Padahal ada jamaah yang bisa jadi lebih bagus bacaannya. Nah, ini mungkin harus ada yang ngomong baik-baik ke beliau. Sebaiknya yang jadi imam adalah yang bacaannya lebih bagus, hafalannya lebih banyak, walaupun dia bukan dari keluarga muwakif, bukan dari keluarga besar yang mewakafkan masjid itu ya. Nah ini ya, kalau masjid komplek alhamdulillah lebih terbuka dengan hal seperti demikian ya, masya Allah ya. Dan juga tadi berapa menit tadi antara azan ke qomat? Kalau subuh berapa menit tadi? 10. Alhamdulillah, itu jarak yang bagus itu. Membuat jamaah yang sholat qobliyahnya di rumah masih bisa dapat ke masjid. Karena memang sholat qobliyah utamanya di rumah. Ya. Kalau zuhur berapa menit? Azan ke qomatnya di sini? Sama 10 menit juga ya. Betul ya. Karena kalau sholat zuhur qobliyahnya itu Rasulullah amanahkan dua. Jadi 4 rakaat. Ya. Ini dan tadi utamanya di rumah. Kalau memang hari libur kayak hari Ahad, Sabtu Ahad gini, ya, dengan azan ambil. Ya. Dan yang paling bagus memang sebelum azan kita udah wudu. Itu yang paling bagus. Saat dengar tahrim, cepat-cepat ambil wudu. Sehingga ketika ada azan, kita udah rapih dan bisa menyambut ucapan saat azan, menjawab azan. Ya. Dan kemudian selesai azan kita tutup dengan doa. Hafal lima doanya ya. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Allahumma rabb hadzal da'wati tammah wa sholatil qaimah ati sayyidina Muhammadil wasilatul fadilah dan selanjutnya ya. Itu kata Rasulullah, orang yang memperbagus wudunya lalu kemudian menjawab azan dan setelah itu berangkat ke masjid berjamaah, Allah kasih dia, silahkan mau masuk surga dari pintu mana silahkan pilih. Masya Allah ya. Nah ini tadi keutamanya tadi sebelum azan saat dengar tahrim dia udah ambil wudhu, udah rapih dan menjawab semua seruan azan dengan baik, masya Allah ya. Berangkat ke masjid dan tadi dapat berapa kali lipat? 27 kali lipat ya. Baik, ini alhamdulillah udah masuk waktu syuruk. Sudah masuk? Sudah ya. Baik, sebelum kita tuntaskan demikian untuk kajian kita subuh hari ini. Semoga kita semakin cinta dengan masjid dan semoga Allah mudahkan kita bisa kunjungan ketiga masjid utama ini, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Allahumma amin. Amin ya. Sebelum kita tutup, mungkin di antara jamaah ada yang ingin menambahkan atau ada yang ditanyakan, kami persilahkan. Saya Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau tanya yang tadi mengenai surat Al-Isra ya. Subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatil. Yang saya mau tanyakan Ustaz. Jadi kan Isra itu memberangkatkan di Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya. Apakah kalimat ini masih relevan untuk saat ini Ustaz? Apa yang diberkahi Ustadz? Masyarakat di situ dibantai semua, habis, hancur gitu loh. Nah, mohon penjelasan Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf dengan Pak. Panggilnya Pak? Pak Mizan ya, masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan kasih pertanyaannya. Jadi masih relevan nggak kalimat diberkahi sekitarnya ini? Ya, gini kita melihatnya dalam kacamata sejarah yang panjang. Ternyata Allah mentakdirkan di daerah ini banyak turun para
nabi, melebihi daerah lainnya. Ya. Daerah Mekah Madinah cuma ada 3 nabi yang Allah turunkan di sana. Nabi Soleh, kaum Ad, siapa lagi ya? Ada 3 nabi. Yang 2 nabi sebelumnya kaumnya dihabisin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kaum Ad dan kaum Samud. Ya. Saya lupa Nabi Soleh sama Nabi siapa? Cuma 3. Terakhir Rasulullah. Kalau Nabi Ismail datang ke sana, kemudian dewasa balik lagi ke sini, ke Baitul Maqdis. Ya. Jadi sebagian besar Nabi turunnya di sekitar ini. Ini sejarah panjang ya. Dan kemudian peradaban Islam, Damaskus, Damsyik, ya, ibu kota Suriah sekarang, dulu pernah menjadi ibu kota dari Khalifahan bukan Utsmani, apa namanya? Umayyah, Bani Umayyah. Daerah sini juga keberkahan itu luar biasa. Hampir 700 tahun mereka menguasai wilayah itu dan menjadi wilayah yang penuh berkah. Ya. Nah sekarang ini baru dalam kondisi yang seperti ini terjajah luar biasa. Berapa tahun? Baru 70 tahun boleh dibilang. Kita bandingkan dengan sekian ratus sekian abad, ya, yang daerah ini penuh berkah. Tapi kacamata yang lebih tajam, ini nggak hilang keberkahan ini lewat para pejuang Palestina yang luar biasa. Ya, betul-betul kita dibukakan mata. Setahun penuh 450 hari mereka diserang kayak gitu, nggak ada yang mengalah, nggak ada yang menyerah. Para pejuang Palestina itu keberkahan luar biasa buat daerah ini. Maaf, negara lain sepanjang sejarah penjajahan Israel nggak ada yang sampai sebulan diserang oleh Israel sudah nyerah. Ini daerah kecil Gaza, setahun lebih nggak ada yang nyerah. Walaupun Masya Allah kita lihat syuhadanya luar biasa ya, 45.000 orang yang syuhada, yang ditawan juga sekian ribu orang. Tapi nggak pernah pudar gitu ininya perjuangannya, sampai mereka berhasil membuat gerakan yang membuat mata internasional melek. Tanggal 7 Oktober tahun 2023 itu membuat mata internasional melek. Oh ternyata pejuang Palestina masih ada. Oh itu luar biasa sekali itu. Ini seorang pengamat militer internasional, Profesor Dr. Satrio Aris Munandar. Beliau mengatakan serangan yang dilakukan pejuang Palestina tanggal 7 Oktober 2023 mirip dengan serangan yang dilakukan oleh siapa di Indonesia? 1949. Ya, Jenderal Sudirman. Ketika beliau dengan pasukan gerilyanya berhasil menguasai kota Jogja. Disebut populer dengan serangan umum 1 Maret apa 11 Maret? Bapak-bapak waktu pelajaran sejarah dulu kemana? Lagi tidur apa lagi? Oh lagi di kantin. Ayo kita lihat ya. Ya, serangan umum 1 Maret 1949 ya. Kalau yang 11 Maret apa? Super Semar 1970. Beda jauh tahunnya ya. Serangan umum 1 Maret. Pak Dirman yang ngatur strateginya, yang jadi komandan di lapangan siapa? Pak Harto, kolonel waktu itu. Tapi aktor intelektualnya Pak Dirman. Dan Belanda yang menguasai Jogja berhasil dipukul mundur. Walaupun cuma berapa jam Jogja dikuasai? Cuma 6 jam. Oh ini Masya Allah ya. Yang tahu sejarah berarti ketahuan umurnya ya. Ya Masya Allah. Cuma pelaku Masya Allah ya. Oh Masya Allah. Cuma 6 jam Jogja dikuasai, tapi membuat mata internasional melek. Ternyata pejuang Indonesia masih ada, masih eksis. Sama seperti kemarin itu. Mata internasional melek. Ternyata pejuang Palestina masih ada, masih eksis. Ini luar biasa, beliau bisa membandingkan dua sejarah yang panjang, jaraknya waktunya jauh, jarak
tempatnya juga jauh. Membandingkan seperti itu, masya Allah. Ya. Dan kita ingat buah dari Jogja dikuasai cuma 6 jam, akhirnya Belanda mau diajak lagi masuk ke perundingan, dan kemudian muncullah yang kita kenal dengan KMB. Apa KMB? Konferensi Meja Bundar, Desember 1949. Belanda kemudian hengkang, angkat kaki dari bumi Indonesia, Desember 1949. Dan sebulan kemudian, Januari 1950, Pak Dirman wafat, seolah merasa tugasnya udah selesai, ya. Dan Pak Dirman wafat pada usia berapa, Pak? Oh, ini benar kayaknya waktu pelajaran sejarah lagi lagi nggak di tempat kayaknya ya. Ya, Pak Dirman lahir 1916, wafat 1950. Ya, lahir 1916, wafat 1950. Jadi beliau wafat pada usia 34 tahun. Ya, 34 tahun. Usia yang relatif sangat muda. Nah, insya Allah, ya. Usia biologisnya cuma 34 tahun, tapi usia historisnya sampai hari ini masih kita kenang. 10 tahun ke depan masih dikenang, nah, insya Allah. Karena beliau punya kontribusi yang luar biasa kepada bangsa ini, ya. Dan saya nonton film Sudirman 2 kali, saya nonton. Bapak-bapak ada yang sudah nonton film Sudirman? Belum ya? Kalau film Spiderman udah? Ya. Ternyata Pak Dirman yang fisiknya ringkih sampai harus ditandu oleh pasukannya, punya sumber kekuatan ada 2. Pertama, hablum minallahnya bagus banget. Kalau bahasa Jawanya tirakat. Paham tirakat ya? Sholat malamnya, puasa sunnahnya beliau jaga baik-baik. Hablum minallahnya bagus banget. Yang kedua, hablum minannasnya bagus banget. Ke tempat manapun beliau bawa pasukannya, itu daerah, masyarakat daerah setempat memberikan full support kepada Pak Dirman dengan pasukannya. Support tempat, support makanan, support informasi diberikan pada pasukan Pak Dirman. Beliau hablum minannasnya bagus banget. Itu 2 sumber kekuatan Pak Dirman, ya. Baik, jadi kembali kepada ini, keberkahannya sampai hari ini, masya Allah, ya. Yang bisa membuat Israel malu, ya ini sampai hari ini, ya, para pejuang di Gaza itu yang bisa membuat Israel malu sampai hari ini, ya. Ini kalau misalnya Presiden Amerika yang baru ngurangi bantuan buat Israel, yang bikin Israel sampai sekarang eksis kan karena bantuan. Ini kalau sekarang mereka kurangi karena mereka lagi pengurangan bantuan ke luar negeri lagi dikurangi banget nih oleh Presiden Trump, ya. Itu saya yakin kolaps tuh Israel nggak lama tuh. 500.000 warganya sudah keluar gara-gara nggak merasa aman di Israel, karena yang namanya bom dari mana-mana ya suatu-waktu bisa masuk. Maka mereka banyak yang meninggal. 500.000 sudah mereka keluar dari Israel, masya Allah, ya. Jadi insya Allah ini ayat ini akan tetap aktual sampai kapanpun, insya Allah, ya. Demikian, jazakumullah khairan katsir. Cukup kayaknya waktunya, ya. Oke, alhamdulillah dari saya demikian, insya Allah yang bisa kita bahas. Semoga Allah memberikan kita kemampuan untuk bisa terus dekat dengan masjid, dan kita ajak orang-orang terdekat kita untuk juga sama-sama mencintai masjid. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsir. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ustaz atas materi yang diberikan. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik jemaah yang dirahmati Allah, kita akhiri kajian kita pada pagi hari dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.